asumsi yang disebut oleh Richmond, ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Richmond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya, ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu, ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar, bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama, nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah, ya, asumsi berkaitan dengan font. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Lucunya, ya, di berbagai video-video dia, dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, menfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim memegang skripsi asli Presiden ke-7 RI Jokowi dipatahkan oleh analis forensik digital, Joshua M. Sinambela. Rupanya menurut Joshua, Roy Suryo CS selama ini hanya menggunakan foto-foto miliknya. Parahnya lagi Roy Suryo CS mengaku-ngaku mendapatkan sendiri skripsi Jokowi itu di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Faktanya, foto-foto skripsi Jokowi itu merupakan dokumentasi miliki Joshua Sinambela. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Richmond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Richmond katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Reskrim sampaikan uji forensik ijazah Pak Jokowi asli, pembenci pun komentar apa yang nggak bisa diatur oleh Jokowi. Kawan kuliah menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli pun kalian komentar berapa orang yang disogok oleh Jokowi. Alumnis angkatan Pak Jokowi yang upload ijazahnya juga berkacamata, Anda berkomentar itu editan. Ratusan orang antri ingin silaturahmi ketika Pak Jokowi sudah pensiun pun Anda sebut orang-orang itu orang-orang bodoh. Ketika beberapa daerah membangun patung tanda terima kasih pembangunan Jokowi, Anda menyebutnya pun hanya orang mati yang dibangunkan patung. Fix. Memang kita tidak akan pernah bisa meyakinkan para lalat bahwa bunga melati jauh lebih harum dibandingkan sampah. Salam cerdas waras. Thank you. Xie. Kalau sampai ada kata damai, saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti. Kalau tidak. Setuju dengan narasimu, Bang. Inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Oh, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya menarik, ya, menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan Perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang
namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya ya. Sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Reismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Reismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah fontnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya. Inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar. Ya, forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya. Ya, jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, nah inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya, foto-foto ini cukup banyak. Ya. Termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, menfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim memegang skripsi asli Presiden ke-7 RI Jokowi dipatahkan oleh analis forensik digital, Joshua M. Sinambela. Rupanya menurut Joshua, Roy Suryo CS selama ini hanya menggunakan foto-foto miliknya. Parahnya lagi, Roy Suryo CS mengaku-ngaku mendapatkan sendiri skripsi Jokowi itu di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Faktanya, foto-foto skripsi Jokowi itu merupakan dokumentasi miliki Joshua Sinambela. Joshua mengaku mengirimkan beberapa foto dan video kepada Reismond Sianipar. Namun dokumentasi itu ternyata dijadikan alat oleh Roy Suryo CS untuk mencari-cari kesalahan di ijazah Jokowi. Reismond juga membandingkan skripsi Jokowi dengan skripsi lain yang memakai mesin ketik. Padahal pada dokumentasi yang dimiliki Joshua, banyak skripsi lain yang persis sama dengan milik Jokowi.
Analis forensik digital, Joshua M. Sinambela atau pemilik asli dokumen Jokowi mengatakan, dirinya bersama para pakar asli sudah geram dengan perbuatan Roy Suryo CS. Sejak bulan lalu, banyak rekan saya dan orang-orang yang benar ahli di forensik digital pada menahan diri. Melihat para ahli gadungan beraksi, mempertontonkan kekerdilan otak mereka selama ini, tulis Joshua. Dirinya kemudian memberikan bukti foto skripsi dan layar ponselnya yang mengirim dokumen itu pada Rismon Sianipar. Joshua bahkan menyindir Roy Suryo CS tidak mengetahui fungsi alat yang digunakan untuk forensik digital. Joshua pun menyarankan pada Roy Suryo CS untuk terus berteriak, karena kebohongannya akan semakin terungkap. Saran saya ke para ahli gadungan, teruslah berteriak. Joshua Sinambela bukan orang yang pertama dalam rangka curiga pada Rismon Sianipar. Ia menurut saya adalah salah satu orang yang berhasil mengungkap dengan data-data saintifik. Tetapi kalau kita cermat dan penuh dengan daya kritis, maka Rismon yang terus mengatakan bahwa ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu palsu, itu sebetulnya sudah memiliki celah-celah, lubang-lubang kelemahannya. Apa itu? Yaitu ketika ia membangun konstruksi berpikir dan membangun konstruksi kebenaran, itu dipenuhi dengan emosi, dengan makian-makian dan fitnah serta kebencian. Itulah yang saya katakan bahwa Joshua Sinambela itu hanya memberikan afirmasi kepada kita bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kebenaran ternyata seorang pembohong besar. Itulah Rismon Sianipar. Anda ternyata adalah pembohong besar, dan kebohongan Anda terungkap satu persatu, dan kita perlu curiga bahwa upaya Anda mengonstruksi kebenaran dengan cara marah-marah dan memaki orang lain, termasuk dalam hal ini memaki Jokowi, itulah celah dari kelemahan terbesar Anda, karena kebenaran sejati itu hanya disampaikan dengan etika publik yang beradab. Tidak mungkin informasi benar disampaikan dengan tindakan yang tidak beradab. Itulah kekuatan dari kebenaran sejati, dan itulah kekalahan Rismon Sianipar. Salam waras. Nah, sekarang si Rismon semakin terdesak ya. Dalam kasus ijazah, tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu ini, karena Joshua Sinambela sudah keluar nih. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dikerjakan oleh si Rismon. Jadi si Rismon ini katanya menganalisa, ternyata analisanya itu abal-abalan. Melakukan kajian-kajian ilmiah, ya kajian-kajian ilmiahnya itu abal-abal, karena sumber data yang diambil itu banyak sekali, yang sumber data yang diambil, yang disebarkan itu yang diambil oleh Joshua ini. Karena Joshua ini benar-benar melakukan penelitian, melakukan riset, dan dia itu berteman dengan Rismon. Nah, foto-foto dari si Joshua ini diambil oleh si Rismon, diklaim itu miliknya. Iya. Yang anehnya juga sampai sekarang si Rismon tidak melakukan pembelaan bahwa S3 dan S2-nya yang di Yamaguchi itu adalah palsu. Karena dia kan gembar-gembornya menyatakan bahwa dia S3, S2, S3 dari Yamaguchi, dan itu sudah diberikan keterangan bahwa oleh Yamaguchi bahwa ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Beda sekali kalau yang menyatakan itu dari pihaknya Pak Jokowi, mulai itu rame. Keluar-keluar deh dia. Sedangkan untuk salah ucap saja dari Fakultas Kedokteran, itu jadi heboh sekali. Sepertinya jadi bahan yang sangat besar bagi mereka, dan itu sayangnya dipercaya oleh pembenci Jokowi yang akut, yang saya bilang kata-kata ya Raja Goblok. Raja Goblok. Kalau si Rocky Gerung Raja Dungu, nah rombongan ini ya Raja Goblok. Raja Goblok. Terserah. Nah, rata-rata juga kalau yang muncul di platform-platform media sosial itu yang menghujat Pak Jokowi itu pakai akun palsu, fake akun atau second akun, yang isinya itu hanya pertemanannya itu 2, 3, paling banyak lah 10 atau 16. Itu yang pakai fake akun yang kayak gitu, kata-katanya itu pedas sekali itu. Kalau protes, pedas-pedas sekali. Jadi
Sekarang ini masyarakat itu masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka-tersangka ini agar rakyat Indonesia ini tentram, damai, dari gunjingan-gunjingan yang sangat tidak mendidik ini. Oke, jadilah masyarakat yang cerdas, kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Salam waras. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya, katanya. Punya Indonesia, katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rosyidul ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau memang hal seperti ini yang kita percaya, dengan mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosuryo yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah, ini kayak kalau saya melihat tidak salah, keduanya memang telematika bukan Kesmas.
Apa ya? Roy Suryo. S3-nya. S3-nya. S3-nya Nah, S3-nya belum selesai, Telemetika. Sudah selesai, udah dokter. Udah dokter dia. Iya, itu silakan aja. S3-nya. Kalau S2-nya kalau belum dokter pemalsuan juga dia berarti ya. Pemalsuan juga. Udah dokter dia. Justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya Bung Nasir, cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihat ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Bareskrim sampaikan uji forensik ijazah Pak Jokowi asli pembenci pun komentar apa yang nggak bisa diatur oleh Jokowi. Kawan kuliah menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli pun kalian komentar berapa orang yang disogok oleh Jokowi. Alumnis angkatan Pak Jokowi yang upload ijazahnya juga berkacamata Anda berkomentar itu editan. Ratusan orang antri ingin silaturahmi ketika Pak Jokowi sudah pensiun pun Anda sebut orang-orang itu orang-orang bodoh. Ketika beberapa daerah membangun patung tanda terima kasih pembangunan Jokowi, Anda menyebutnya pun hanya orang mati yang dibangunkan patung. Fix, memang kita tidak akan pernah bisa meyakinkan para lalat bahwa bunga melati jauh lebih harum dibandingkan sampah. Sampah. Salam cerdas waras. Thank you, Sheshe. Kalau sampai ada kata damai, saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti. Kalau tidak. Setuju dengan narasimu, Bang. Kalau sampai gerombolan ini tidak dipenjarakan dengan menyebarkan fitnah dan menyebarkan hoax, saya pribadi siap turun ke jalan. Wow, mantap Bang. Kami siap membela kebenaran dan kami siap untuk menjaga NKRI lebih damai dan sejahtera. Siapa yang siap? Kolom komen. Wow, luar biasa ya kan. Jadi kalau sampai ya kan Pak Jokowi atau Roy Suryo dan kawan-kawannya tidak ditangkap, maka ya masyarakat akan turun demo gitu ya kan. Waduh, luar biasa nih guys ya. Ya, Joshua Sinambela ya kan. Di sini bongkar bisa dibilang kebohongan daripada Rismon. Ternyata dokumentasi yang mereka pakai ya kan, untuk katanya mereka yang kan kita sering mendengar mereka di acara debat-debat di TV-TV ya, kalau mereka mempunyai bukti dan pernah pergi ke UGM ya, Roy Suryo terutama ya kan, pernah bolak-balik bongkar bolak-balik apa skripsinya Pak Jokowi katanya ya kan, dan ternyata itu adalah dokumentasi daripada Joshua, bukan punya Roy Suryo. Roy Suryo nggak pernah lihat skripsinya Pak Jokowi. Dan sekarang kita baru tahu ya kan, ternyata mereka ini adalah pembohong. Dan si Rismon ya kan, di saat diajak debat malah diblokir ya. Joshua Sinambela diblokir langsung oleh siapa namanya, si Rismon, karena ya mungkin takut kalah gitu ya kan, nggak terima gitu ya kan terhadap pernyataan Joshua ini. Jadi guys ya kan, lama-kelamaan ya kebohongan mereka ini terbongkar, satu persatu terbongkar. Dan fix lah ya kan, kalian bakalan masuk bui. Udah niat baik ya Joshua ingin memperingati, menyadarkan si Rismon, malah diblok ya kan guys. Ya udahlah, biarkan aja Bang. Biarkan si Rismon kuat, biar dia membusuk di penjara. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.